Minasan, konnichiwa. Kembali lagi di channel ini kita akan membahas tentang pembelajaran bahasa Jepang, terutama yang berhubungan dengan kanji. Nah, kali ini kita akan kupas tuntas kanji JLPT dari semua level. Terutama kita ini untuk fokus ambil untuk JLPT ya. Untuk JLPT, jadi ini contoh-contohnya itu dan kanji-kanjinya itu yang sering muncul di JLPT. Nah, kita akan bahas dari N5, N4, N3, N2, dan N1. Terlebih dahulu saya ingin jelaskan, cara ini merupakan cara saya untuk menargetkan gitu kan, untuk menargetkan ujian JLPT. Jadi untuk tidak melupakan kanji-kanji yang sudah dihafal, kayak misalkan kita tahu lah di N4 bahwa ini tuh adalah pulang pergi, kayo misalkan. Nah, untuk tidak melupakan kanji ini, jadi kita ketahui bahwa kanji ini tuh bisa dibaca apa aja sih gitu. Kalau misalkan di N4 itu dibacanya ini. Terus kalau di kanji-kanji di level berikutnya, di N3, di N2, di N1 itu nanti akan dibaca seperti apa. Nah, jadi supaya tidak gampang lupa, jadi ini merupakan tips dan cara metode yang paling yang paling ngecit mungkin ya, yang paling bagus menurut saya dan ini sudah kayak istilahnya sering juga bisa dipakai di kehidupan sehari-hari seperti itu minasang. Bisa kalian lihat di judul ya. Kita kupas tuntas kanji ini, kanjitsu level N5 sampai N1. Nah, bisa dilihat ini ada futsu biasa, ada tsuyaku, misalkan ada kayo pulang pergi dan yang lain sebagainya. Oke, lanjut ke pembahasannya. Di sini kita akan diperlihatkan satu kanji, oke. Kanji ini ya. Jadi kanji ini ternyata dia itu secara onyomi itu dibaca tsu atau tsu ya. Dan kunyominya itu dibaca toru, tosu, dan kayo. Nah, kayo. Artinya itu sendiri ataupun arti utamanya ataupun arti dasarnya itu tuh ada lewat, melalui, komunikasi ataupun PP. Maksudnya pergi pulang pergi gitu. Ataupun ya bolak-balik lah seperti itu, Des. Nah, untuk pulang pergi ini sebenarnya ada beberapa kotoba ya, yaitu ofuku. Nah, yang ini Ofuku. Ofuku itu ada di level N3, tapi tidak mengandung kanji berikut ini. Tidak terdapat eto tidak terdapat kanji yang ini minasang. Tidak ada kanji ininya Ofuku itu. Tetapi artinya sama pulang pergi. Oke, kita lanjut ke level yang paling dasar yaitu level N5. Di sini ada nomor satu ada kayau, artinya pulang pergi ataupun bolak-balik gitu kan. Nah ini biasanya spesifik untuk sekolah, untuk kerja gitu kan, untuk menyatakan bahwa kita itu pulang pergi. Nah di sini contohnya mainichi gakkoni kayoteimasu. Saya pergi ke sekolah setiap hari misalkan. Ada juga toru. Toru artinya itu lewat ataupun melewati. Contohnya konomichi o torimasu. Saya melewati jalan ini misalkan. Kita lanjut ke nomor 3, ini ada tori. Nah, artinya itu disebut jalan, maksudnya itu adalah sesuai dengan gitu. Maksudnya itu yang di sini nih, yang saya kasih kurung ini sesuai dengan bla 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 yang dibicarakan. Contohnya, sensei no ittatori ni yaru, melakukan sesuai yang dikatakan guru. Nah, ini itatori ataupun apa ya, bisa dijadikan sebuah pola kalimat. To ori Toori ini dia itu ada di level N3 minasan. Level N3. Artinya itu ya sesuai dengan gitu. Misalkan Sakino Itatori sesuai yang dikatakan tadi misalkan ataupun apa itu namanya eh, Napisan wa Itatori asta wa yasumi desho misalkan sesuai yang dikatakan oleh Napis misalkan besok itu libur misalkan. Kalau misalkan diikuti kata benda sebelumnya itu tuh dibacanya dori dan itu adanya di bunto minasan. Tapi ini hanya untuk mengetahui kanjinya gitu. Jadi kanjinya itu tori itu ya kanji dari tsu ini, kanji dari yang ini nih.
Nah, jadi bisa dibaca apa namanya? Bisa dibaca tse ataupun tori yang tadi ya. Tori ataupun toru seperti itu, Des. Oke, kita lanjut ke contohnya yang nomor 4, ada futsu. Nah, ini biasa lah ya. Udah tahu gitu maksudnya, udah umum banget. Futsu itu biasa ataupun normal. Kalau misalkan kita lagi belajar bunpo di N5 ya, ya kalau misalkan yang di LPK mungkin lewat buku Minano Nihongo apa satu misalkan itu kan ada Futsuke, ada Teineke. Nah, ini kanjinya. Kanjinya ini yang dipakai itu Futsuke misalkan. Nah, futsunya itu kanji ini kanji futsu biasa. Contohnya di sini ada korewa futsu no saizu desu. Ini ukuran biasa. Size itu ya ukuran gitu kan. Futsu ya biasa. Oke, masih gampang. Kita lanjut ke level N4. Di sini di nomor 5 ini contohnya ada kotsu. Artinya itu transportasi atau lalu lintas. Contohnya Konomachi wa kotsuga benri desu. Di kota ini transportasi praktis. Ataupun di kota ini lalu lintas gitu kan, transportasi ataupun lalu lintas yang mudah gitu atau praktis. Benri ya, kebalikannya benri itu ada fubeng ya, tidak praktis. Oke, lanjut ke nomor 6. Nomor 6 ini dia itu merupakan kanji nomor 5. Togomin kanji nomor 5, bentar, kanji nomor 5 artinya kotsu ditambah kanji ini minasan. Oke, dikanja ditambah kanji itu yang apa jiko jiko. Jadi bisa dihafal secara bulat-bulat gitu maksudnya. Tinggal hafalin kanji nomor 5 ditambah kanji jiko. Kotsu jiko artinya kecelakaan lalu lintas. Contohnya itu sendiri, kotsu jiko ni kiotsukete kudasai misalkan. Hati-hati terhadap kecelakaan lalu lintas misalkan seperti itu. Nomor 7 ada sukasuru artinya melewati atau melintasi. Nah, melewati ataupun melintasi ini artinya itu telah terlewati gitu ataupun telah melintas lah kayak gitu. Contohnya di sini adalah basuga sukasteshimata. Busnya telah lewat ataupun ya kelewat bus gitu maksudnya. Gampang ya, masih gampang ya, ada di level N4 guys. Ingat-ingat, kita belajar bareng-bareng. Kita lanjut ke level yang nomor 3. Nah, ini bahasa-bahasa di N3 ini sudah mulai apa ya? Udah mulai formal dan apa itu istilahnya? Udah masuk ke ranah pekerjaan biasanya. Mari kita cek kanji-kanji dan contoh-contohnya. Di nomor 8 ini ada suci. Suci itu artinya pemberitahuan untuk di awal itu ataupun untuk di level dasar itu ada osirase kan? Osirase. Osirase artinya pemberitahuan. Nah, tapi untuk di level N3 ini dia itu ada kanjinya tertentu. Ada kanjinya tertentu. Tapi untuk di level N3 ini dia itu memiliki kanji yang khusus ataupun bahasanya lebih katai lah gitu, lebih formal yaitu suci ini. Kalau misalkan kita lihat, memang kanji ininya itu kanji siri, sirimas, kanji tahu gitu. Jadi ini diartikan sebagai pemberitahuan. Contohnya, Shiking no kaga tsuchi saremashita. Hasil ujian telah diberitahukan ataupun diumumkan lah seperti itu. Tsuchi saremashita. Seperti itu, des. Lanjut ke nomor 9 itu ada kyotsu, artinya kesamaan atau bersama. Nah, ini merupakan kanji yang menunjukkan bahwa dari dua buah pihak gitu ataupun dari dua sisi lain itu memiliki sesuatu yang mirip, yang sama, yang onaji, entah itu kesukaan terhadap melakukan sesuatu ataupun hobi itu kan, ataupun kesamaan yang tidak disukai ataupun yang dibenci. Misalkan kalau misalkan si A benci sesuatu, nah si B juga benci sesuatu, misalkan gitu. Yang dimaksud kesamaan itu ya apa namanya? Kemiripan dalam cara pandang lah seperti itu. Contohnya
Watashi tachi wa kyotsu no shumi ga arimasu. Kami punya hobi yang sama. Seperti itu. Watashi tachi ya, ini menunjukkan ada dua orang gitu kan. Kami ataupun ya kita lah kayak gitu. Memiliki hobi yang sama. Nah, ini kanji shumi ya. Yang ini. Shumi. Kita lanjut ke nomor yang 10. Nomor 10 itu ada tsuking. Nah, tsuking ini sendiri itu artinya berangkat kerja ataupun masuk kerja lah seperti itu. Tsuking itu kalau misalkan di dasarnya itu adalah shigoto. Shigoto artinya kerja. Nah, untuk kanji tsuking ini sendiri, kalau misalkan ini kan tetap dibaca tsu ya dari tadi ya, suku. Nah, kita baca kanji yang satunya, yang pinggir ini, yang ini. Kalau misalkan kita lihat kanji ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini kanji ini minasang. Dia itu kesini bisa dibaca Sutomeru. Sutomeru. Apa artinya Sutomeru? Sama, ini artinya kerja ataupun masuk kerja gitu. Kerja. Des minasang. Sutomeru ya. Jadi ini bahasa lebih formalnya dari shigoto. Seperti itu. Tsuking ya artinya masuk kerja ataupun berangkat kerja. Contohnya di sini gampang aja, kita cuman menggunakan penggunaan dari partikel D, cuman menggunakan dari penggunaan pola kalimat yang digunakan partikel D. Di sini contohnya densha de tsuking shiteimasu, saya pergi kerja ataupun saya masuk kerja gitu dengan menggunakan kereta. Seperti itu. Des minasama. Oke, kita lanjut lagi ke level berikutnya, itu ada di level N2. Nah, ini nih. Itu ada kanji tsuyaku. Nah, ini yang TG, yang magang, terutama yang magang ya, biasanya ada tsuyakunya tuh dari dari Okuridashi Kikang ataupun dari LPK. Tapi ya biasanya lewat kumiai gitu kan, itu tuh ada tsuyakunya kalau membereskan sesuatu permasalahan, lanjut kontrak ataupun dan yang lain sebagainya, ya dia itu menggunakan tsuyaku, jasa tsuyaku. Nah, tsuyaku itu artinya penerjemah, fokusnya itu di sini. Penerjemahnya itu dia itu komen malah kegeser. Tsuyaku dia itu fokusnya itu ke lisan, penerjemah lisan. Jadi misalkan kita ketika main setsu nih, ketika main setsu misalkan gitu kan. Nah, di sini kita duduk misalkan, duduk, jebret. Ini ada layar gitu kan. Layar laptop lah misalkan. Contoh aja lah ini mah ya, nggak tahu. Nah, biasanya kan di pinggirnya itu di sini ada yang berdiri gitu kan. Kalau misalkan di layarnya di sini ada yang ngomong, orang Jepang misalkan ngomong. Nah, ini kan kebingungan. Kebingungan ini ngomong apa sih gitu kan. Nah, ini nanti ada Tsuyaku yang ngasih tahu ke sini gitu. Nah, ini yang dimaksud Tsuyaku itu ini dia. Penerjemah lisan ataupun penerjemah secara bahasa langsung. Sedangkan ada juga penerjemah itu tulisan. Tulisan ataupun penerjemah secara tulis lah, entah itu menerjemahkan buku ataupun menerjemahkan novel mungkin dan yang lain sebagainya, itu bukan menggunakan tsuyaku, tapi dia itu beda lagi. Dia itu kalau misalkan penerjemahnya penerjemah tulisan itu ada namanya hongyaku, namanya itu minasang. Otomatis ada hong hongyaku. Dia itu sama penerjemah tapi bukan lisan, tapi tulisan yang menulis-nulis seperti itu. Oke deh kak, contohnya ini adalah karewa tsuyaku toshite hataraite yo. Dia bekerja sebagai penerjemah lisan di sini ya. Ataupun ya mungkin bisa diartikan kayak jadi kumiainya, mungkin di LPK gitu dan yang lain sebagainya. Jadi itulah yang dimaksud dengan tsuyaku.
Nah, ini kanji apa namanya? Toshite ini dia itu bunpo ya. Toshite sebagai. Contoh lainnya dari bunpo ini misalkan eh, atara shigaku seito shite ruru o mamorana kereba narimaseng misalkan. Sebagai murid baru harus mengikuti ataupun apa apa itu istilahnya apa mengikuti ataupun menjaga peraturan ataupun mengikuti aturan lah intinya gitu. Seperti itu, Des. Lanjut ke nomor 12 itu ada sujo. Sujo itu artinya biasa ataupun normal. Nah, contohnya di sini agak sedikit ribet ataupun agak sedikit kurang apa namanya? Kurang umum. Bisa kita lihat di sini. Contohnya bentar saya ganti dulu pakai warna hijau biar jelas. Watashi tachi wa sujo. Nah, di sini sujo kimuji kangnai. Nah, di ini ya, di apa namanya di saya pisahkan. Ni shigoto o owaraseru hitsuyoi ga aru. Watashi tachi wa sujo kimuji kangnai ni shigoto o owaraseru hitsuyoi ga aru. Artinya itu sendiri, dia itu kita perlu menyelesaikan pekerjaan, kita perlu menyelesaikan pekerjaan dalam jam kerja normal, dalam jam kerja normal. Maksudnya, yang dimaksud dari kotoba ini, fungsinya itu misalkan seperti ini. Misalkan seperti ini. Misalkan kita kerja hitung aja jam 9. Sedangkan pulangnya itu jam 6. Nah, jadi kita itu kerja dari jam 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 misalkan. Tet di situ. Tet di sini. Tidak boleh lanjut ke sini, minasang gitu. Tidak boleh jam 6 lebih 30 dan yang sebagainya. Jadi emang jam kerjanya itu udah ditentuin gitu. Kita perlu menyelesaikan pekerjaan dalam jam kerja normal. Nah, ini naik di sini yang apa namanya? Yang di ini itu maksudnya naik itu kan di dalam ya. Inai. Apa naik di sini artinya dalam. Jikang naik artinya dalam jam kerja gitu. Kimu itu artinya kerja ataupun kimu jikang ya jam kerja gitu. Tujo ini ya ini normal gitu yang ini. Des minus sama seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor 13. Di nomor 13 ini ada kanji ryutsu, artinya distribusi. Contohnya, shohinga zenkoku ni ryutsu shiteiru. Produk, shohin artinya produk. Bentar, saya coret-coret dulu. Shohin artinya produk. Zenkoku artinya seluruh negara ataupun seluruh negeri gitu kan. Ryutsu Steiru. Ryutsu Steiru distribusi ataupun didistribusikan kalau diartikan secara apa namanya di contoh kalimat ini. Oke, untuk kanji ini sendiri, kanji yang ini nih, kanji yang di depan su ini itu ryu ataupun kalau misalkan di kanji-kanji yang lain itu ada di kanji N3 yaitu bisa dibaca dua. Bisa dibaca Tohayari yang pertama. Warnanya kurang bagus ya. Bentar kita ganti lagi pakai yang warna merah deh. Bisa dibaca ya ri artinya itu tren, ngetren gitu. Tren, trend kelihatan nggak? Hayari artinya tren, tren atau rame itu rame sedang diperbincangkan. Dan yang kedua itu bisa dibaca juga Ryuko. Ryuko. Nah, Ryuko ini sendiri artinya menyebar.
Jadi masih ada hubungannya gitu sama distribusi. Distribusi itu kan menyebarkan ini kan, mendistribusikan kan, menyebarkan produk. Nah, jadi untuk distribusi itu sendiri arti apa namanya bahasa Jepangnya itu ryutsu seperti itu des. Nah, ini tambahan aja, ini sebagai tambahan aja. Hayari itu artinya tren, sedangkan ryuko itu artinya menyebar. Nah, ryuko ini sendiri bisa diartikan jadi dua ya, menyebar secara apa itu bisa menyebar secara ramai, membumi, bisa juga dia kalau penyakit itu mewabah artinya itu. Jadi kita ini yang ryuko dulu ya. Kita apa? Ryuko bisa diartikan dua, yang satu ya tren kayak tadi, tren ataupun apa booming lah gitu istilahnya. Bu apa ya bu pokoknya dua ya booming booming bisa juga kalau penyakit. Kalau misalkan penyakit di istilah penyakit itu dia itu mewabah, mewabah. Jadi apa namanya menyebar lah seperti itu. Oke Deska, jadi kanji ini bisa ada beberapa gitu. Des minasang. Kita lanjut ke nomor yang 14, itu ada susing, artinya komunikasi ataupun sinyal, bisa diartikan sinyal juga. Contohnya internet totsusinga osokute ira-ira suru. Internet lambat dan saya sangat kesal atau kesal gitu. Jadi ira-ira suru di sini dia itu artinya itu kesal ataupun jengkel minasan. Kalau misalkan kita ingin menyatakan jengkel, kesal itu pakai aja ira-ira suru misalkan ataupun ira-ira ste dan yang lain sebagainya. Kalau misalkan ada yang tahu kotoba yang lain silahkan komen di kolom komentar. Kita lanjut ke terakhir mungkin ya. Ini ada di level N1. Ini kita langsung baca aja. Ini di nomor 15. Contohnya ada tsutatsu. Artinya itu pemberitahuan resmi. Contohnya Kaisakara Tsutatsuga Deta. Pemberitahuan resmi keluar dari perusahaan. Seperti itu. Gampang ya. Ini cuman butuh apa namanya cuman butuh paham kotoba yang ini aja, tinggal pahami kotoba aja. Contohnya ini level N5 kok, pola kalimat kara dan penggunaan partikel ga aja. Oke, kita lanjut ke nomor yang nomor 16, itu ada tsunen, artinya itu pandangan umum. Contohnya itu sendiri dotoku teki na tsunen nishitagate kodoshimashou misalkan. Mari bertindak dengan sesuai kebijakan umum ataupun norm apa pandangan umum lah, itu norma umum misalkan. Kodo itu artinya bertindak ataupun tindakan ya. Kodo suru, kodo suru yang ini artinya bertindak ataupun tindakan. Kodo shimashou, nah shimashou kan artinya nandak ya, sebuah ajakan gitu kan. Nah, ini mari gitu. Pola kalimat ajakan. Tabemashou, mari kita makan. Nomimashou, mari kita minum. Itu kairimashou, kairo, misalkan yang kayak gitulah. Mari kita pergi apa pulang dan yang lain sebagainya. Oke. Nah, ini lanjut ke nomor yang 17, minasang ada tsuyo. Tsuyo itu sendiri artinya berlaku ataupun dapat digunakan. Contohnya sonoruru wa tsuyo shinai. Aturan itu tidak berlaku. Lah kenapa? Kan artinya berlaku. Tsuyo itu kenapa jadi tidak berlaku? Ya ini cuman dijadikan bentuk negatif shinai. Tsuyo suru itu artinya berlaku ataupun dapat digunakan ya, karena di contohnya tsuyo shinai jadi tidak dapat digunakan seperti itu des. Saigo kana minasan, ja nomor terakhir tsusho artinya nama umum ataupun julukan. Nah ini saya tambahin, ini artinya itu kayak alias lah gitu, kalau bahasa ininya bahasa Sundanya mah alias. Nama saya Budi Pratama Wibowo misalkan, alias Asep misalkan. Contohnya itu mah contoh ngomong aja langsung. Ini kalau contoh di sini itu contoh mate. Kare no tsusho wa Napisu desu. Julukan dia adalah Napis misalkan. Ya, minasang sudah ada di ujung pembelajaran
Saigo made mite kurete arigatou gozaimashita. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini ya minasang. Jangan lupa untuk subscribe channel Japanese Class, Napis Japanese Class ya. Ini untuk YouTube-nya kita bahas di channel YouTube ini, di channel YouTube Dulu Napis, dan Instagramnya itu sudah ada di bio ya. Instagram di bio, TikTok juga di bio, Facebook juga di bio. Saya aktif upload apa materi, bukan materi, apa maksudnya, aktif kirim-kirim apa itu, pembelajaran-pembelajaran seperti ini. Boleh kalian di follow TikToknya, Instagramnya, dan yang lain sebagainya. Yoroshiku onegai itasimasu. Dan sedikit informasi minasang, buat minasang yang berkenan untuk ikut grup kami, grup NGC, itu boleh banget kita belajar bareng di situ. Belajar apa, bunpo, belajar kanji, untuk apa namanya, membuat silaturahmi juga antara orang-orang yang sedang belajar bahasa Jepang yang masih di Indonesia, yang udah di Jepang. Itu kita bareng-bareng diskusi di grup NGC seperti itu. Dan buat kalian yang menginginkan apa namanya, pembelajaran pembelajaran kanji seperti ini, biar memudahkan kita belajar, itu boleh kalian dapatkan versi PDF-nya. Silahkan kalian cek di bio, itu ada JLPT, dan nanti kalian bisa cek-cek di situ untuk mendapatkan PDF-nya. Ya, minasang saigomade mite kurete arigatou gozaimashita. Otsukare sama deshita.